Bab 4063. Bahkan tidak mati. Kakak seperguruan, tolong berhenti menghiburku. Tempat ini masih berjarak beberapa jam dari kota pasir, jadi kita tidak akan bertemu dengan orang lain. Aduh, aku benar-benar tidak menyangka kita berdua akan mati di tempat yang seperti ini setelah berbuat baik selama seumur hidup kita. Meski pria tua berambut putih masih menyemangatinya, namun pria tua berambut abu-abu memiliki raut wajah yang pahit dan tidak memasukkan ucapannya ke dalam hatinya. Dia mengetahui masalahnya sendiri, meskipun sepertinya dia baru saja tergores oleh ekor kalajengking pasir. Namun, sebenarnya dia telah disuntik dengan racun kalajengking. Karena umurnya tidak panjang, untuk apa dia merepotkan pria tua berambut putih? Kakak seperguruan tidak. Ketua sekte, aku merasa tidak terima karena Master Guru memberikan jabatan ketua sekte padamu. Jadi, aku tidak pernah memanggilmu dengan serius. Tetapi kali ini, aku memanggil ketua sekte. Aku harap kamu dapat berjanji padaku untuk melarikan diri sekarang juga. Jangan pedulikan aku. Setelah mengatakan itu, pria tua berambut abu-abu terbang dengan tekad bulat, langsung bergegas menuju sekelompok kalajengking pasir. Dan pada saat yang sama, cahaya reikinya bersinar. Kalajengking pasir sedikit terkejut dengan tindakan tiba-tiba dari orang tua dan untuk sementara mundur. Adik seperguruan tidak. Raut wajah pria tua berambut putih berubah drastis dan langsung mengerti niat pihak lain. Ketua sekte, cepat kabur dari sisiku. Ingatlah, untuk menjaga sekte dengan baik dan jangan biarkan sekte Kingsan kita berakhir. Pria tua berambut abu-abu menyeringai dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan reiki. Pada saat ini, dia merasa bahwa ada peristiwa masa lalu yang tak terhitung jumlahnya dan teman-teman lama yang melintas di hadapannya. Dia memikirkan adik seperguruan yang dia sukai di masa mudanya. Pihak lain tersenyum seperti bunga dan rohnya berkibar tertiup angin. Namun sayang sekali, dia tidak pernah berani mengakui perasaannya. Pada akhirnya, adik seperguruannya ini menikah dengan adik seperguruan dari sekte yang sama dengannya. Dia juga teringat pada dirinya yang berlatih bersama dengan para adik seperguruan di bawah panggung pencerahan dan mendengarkan ajaran Master Guru. Saat itu, dia memiliki ide untuk menjadi ketua sekte dan memimpin sekte Kingsan menuju kejayaan. Akibatnya, dia salah dalam salah satu praktiknya, yang merusak fondasi kultivasi dan akhirnya membuat jabatan ketua sekte jatuh ke tangan kakak seperguruannya. Penyesalan seperti itu tampaknya sangat banyak. Beberapa adalah trik takdir, beberapa tidak cukup tekad. Orang tua itu mengira dia telah melupakan hal-hal ini, tetapi dia tidak menyangka peristiwa masa lalu yang sudah lama berlalu ini muncul begitu jelas sebelum kematiannya. Namun, keengganan dan penyesalan yang sebelumnya tidak penting lagi. Kali ini aku mengumpulkan keberanian untuk berdiri dan menukar tubuh Taois yang dihancurkan dengan kehidupan kakak seperguruan yang pasti akan terwujud dan tidak akan pernah membuatku merasa menyesal. Pria tua berambut abu-abu itu tersenyum saat dia bersiap untuk meledakkan reiki di tubuhnya. Namun pada akhirnya, cahaya pisau menyapu sisinya dan angin kencang mengacak-acak rambutnya, menyebabkan senyumnya berhenti tiba-tiba. Segera setelah itu, pria tua berambut abu-abu dengan ngeri menemukan bahwa di antara dunia yang gelap saat senja, sosok berapi-api terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang ini menebas dengan satu pedang, dan 10.000 aura pedang jatuh seperti bintang. Di antara cahaya pisau yang tak terhitung jumlahnya, puluhan kalajengking pasir di sini menjerit dan bergegas bergerak menuju sosok itu. Segera setelah itu, orang itu melambaikan tangannya lagi dan kekosongannya bergetar. 22 kepala memancarkan gelombang panas yang menakutkan,
dan teknik naga terbang dengan naga menyala dengan cahaya keemasan, naik ke langit dan bergegas menyebar ke segala arah. Tanah penuh api dan cahaya pisau seperti bintang. Suara raungan terus terdengar, dan kalajengking pasir terus mundur dari rombongan. Segera setelah itu, dua raksasa menginjak tanah dan menyerang. Telapak tangan besar melambai, dan setiap kalajengking pasir hancur berkeping-keping. Pria tua berambut abu-abu itu tertegun, seperti disambar petir. Pada saat ini, dia bahkan lupa untuk menghancurkan diafragma dan melayang di tengah udara sambil terbengong. Pria tua berambut putih tidak jauh lebih kuat darinya, dan dia juga seperti patung lilin tanah liat, berdiri diam di tempat. Di depan keduanya, kalajengking pasir ini yang sangat kuat dan tak tertandingi, rapuh dan tampak rentan di depan kedua binatang buas ini. Setelah beberapa saat, sebagian besar kalajengking pasir dihilangkan, dan setelah sejumlah kecil dari mereka melarikan diri, tidak ada lagi lawan di pasir ini. Kedua orang tua, apakah kalian baik-baik saja? Melihat kedua orang tua yang agak tercengang, Erikin mendarat ke tanah dan mengerutkan keningnya. Mungkinkah kedua orang ini juga diracuni oleh racun yang membuat mereka tidak bisa bereaksi? Oh, tidak apa-apa. Terima kasih teman seiman, karena telah menyelamatkan nyawa kami. Kedua orang tua kembali tersadar dan dengan cepat mengucapkan terima kasih. Pria tua berambut abu-abu bahkan tersenyum pahit. Dirinya selalu bersikap pengecut dan lemah sepanjang hidupnya. Awalnya dia ingin bersikap berani untuk terakhir kalinya, tetapi tidak disangka malah gagal. Apakah ini semua adalah takdir? Apakah lengan teman seiman diracuni? Erikin kemudian melihat masalah di lengan pria tua berambut abu-abu dan melemparkan botol porselen ke pihak lain. Ambil satu pil dari masing-masing dua warna pil mujarab ini sekali sehari, dan racunnya akan hilang setelah 2 hari. Terima kasih. Melihat penampilan Erikin, pria tua berambut abu-abu bergumam. Tapi dia tidak menolak dan meminum pil mujarab. Erikin telah menunjukkan kekuatannya. Jika dia ingin membunuh mereka, dia tidak perlu meracuni mereka, sehingga pria tua berambut abu-abu tidak merasa khawatir. Pada saat ini, Erikin telah mengenakan jubah hitamnya lagi. Meskipun dia tidak berubah menjadi penampilan Tobiiu, namun dia juga tidak mengungkapkan penampilan aslinya. Teman seiman, apakah dua siluman beruang ini adalah temanmu? Pria tua berambut putih menatap Ben dan Benny dengan rasa ingin tahu. Dia secara alami mengenali bahwa keduanya adalah dua iblis monster yang menakuti mereka sebelumnya. Namun para iblis monster di sini umumnya tidak memiliki roh kebijakan, dan mereka menjaga jarak dengan para kultivator daratan Jinzhou. Namun, jika dilihat dari hubungannya, kedua belah pihak terlihat sangat dekat. Awalnya, dia ingin bertanya apakah mereka adalah hewan peliharaan spiritual. Tetapi dia takut akan membuat marah binatang pemakan besi. Jadi dia mengubah kata-katanya. Memang benar, mereka adalah temanku. Aku minta maaf karena telah membuat kalian takut sebelumnya. Tapi jangan khawatir, mereka tidak akan menyakiti kalian. Erikin mengangguk. Teman seiman, kami menyelamatkan seorang kultivator muda sebelumnya, dan kami ketakutan, jadi kami meninggalkannya di atas kereta dorong. Namun, kultivator ini menghilang setelah kami kembali lagi ke sana. Tidak tahu apakah dia baik-baik saja sekarang. Mendengar apa yang dikatakan pria berjubah hitam, pria tua berambut abu-abu menelan penawarnya dan merasa jauh lebih baik. Kemudian bertanya lagi dengan cepat. Meskipun Erikin dan mereka tidak memiliki hubungan apa-apa, namun mereka kehilangan secara tidak sengaja saat sedang menghadapi bahaya. Kedua orang tua ini merasa sedikit bersalah karena tidak mengetahui keberadaan Erikin. Teman
seiman itu sudah bangun dan terbang sendiri. Erikin berkedip dan berkata dengan santai, "Baiklah." Kedua orang tua saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. "Apakah kalian berdua akan kembali ke kota pasir?" "Benar, teman seiman. Bagaimana jika kita pergi bersama?" undang Erikin. "Boleh sekali. Terima kasih, teman seiman." Kedua orang tua mengangguk dengan cepat. Mengingat kondisi gurun pasir saat ini, jika keduanya tidak dikawal oleh master yang kuat, maka mungkin saja nyawa mereka akan hilang sebelum tiba di kota pasir. Jadi, Erikin memiliki dua teman tambahan. Setelah bertanya, Erikin pun mengetahui bahwa salah satu dari kedua orang tua itu bernama Arsoli dan yang lainnya bernama Genoang. Adapun untuk Erikin, dia dengan biasa menyebut dirinya bermarga Cheng. "Teman seiman Cheng, apakah kamu juga datang ke tempat di dekat kota pasir melalui formasi teleportasi?" Setelah beberapa obrolan, Arsoli yang merupakan pria tua berambut putih bertanya dengan rasa ingin tahu. "Formasi teleportasi? Tidak, kami bertiga masuk dari luar gurun." Erikin tertegun sejenak lalu berkata. Mendengar maksud ucapannya, tampaknya banyak orang datang melalui